Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan adik-adik yang ada di rumah yang mau siap bersama-sama untuk beribadah sekolah minggu. Adik-adik, kakak mengingatkan untuk yang di rumah supaya kita tetap menjaga kesehatan dan supaya kita tetap bersemangat di rumah walaupun masih belum bersekolah minggu bersama dengan teman-teman. Nah adik-adik, tidak mengurangi sukacita kita pagi hari ini, kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mengajak kita untuk berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa yuk. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji-Mu. Tuhan memberikan sukacita bagi setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan memberikan semangat untuk kami boleh terus memuji Tuhan dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Kakak mengajak adik-adik yang ada di rumah, kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Yuk semuanya boleh bangkit berdiri. Boleh bertepuk tangan ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sekali lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Sekali lagi yang keras. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Yuk sama-sama. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, Dialah Raja, Raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Sekali lagi. Dialah Raja, Raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Hey, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Hey, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya,
Nah, adik-adik, kakak mau mengajak kita menyanyi seperti ini. Kalau kakak bilang haleluya, adik-adik yang di rumah teriakkan puji Tuhan. Kalau kakak bilang puji Tuhan, adik-adik menyaut yang di rumah haleluya. Siap? Kita menyanyi sekali lagi ya. Yuk. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Hey, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Sekarang gantian ya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang sama-sama ya. Yuk. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik masih semangat memuji Tuhan di rumah ya. Nah, adik-adik kita perlu tahu bahwa segala sesuatu bisa berubah. Yang kita tetap bersama dengan kita pun bisa berubah. Hari, jam, dunia, dan semua yang ada di sekitar kita bisa berubah. Tapi yang harus kita percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah. Nah, kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah, yuk bersama-sama ikut kakak memuji Tuhan lagu ini ya. Tuhan Yesus tidak berubah. Ya, sama-sama ya. Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Hey, haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lama. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lama. Sama-sama ya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Yeay. Tuhan Yesus tidak berubah untuk kita, untuk adik-adik dan untuk semuanya. Amin. Kita percaya Tuhan tetap mengasihi kita. Kita melewati sepanjang tahun ini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Tuhan mengasihi dan menyayangi kita. Saat ini, kalau kita menjadi anak-anak yang sendiri, anak-anak yang gak punya teman, anak-anak yang takut mau melewati sepanjang tahun ini, jangan pernah takut.
Karena Tuhan setia, Tuhan menjadi sahabat kita. Yuk sama-sama kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang menolong kita semua. Amen. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, Yesus sayang pada. Yang percaya Tuhan Yesus sayang sama kita, yuk kita nyanyi ya dengan segenap hati. Yesus sayang padaku, tak tinggal bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Yuk sama-sama katakan. Yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, Yesus sayang padaku. Sekali lagi. Yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, Yesus sayang padaku. Yuk sama-sama nyanyikan dengan segenap hati. Yang Yesus sayang, yang Yesus sayang. Amin. Yang Yesus sayang, Yesus sayang padaku. Sekali lagi ya, mari katakan Yesus sayang. Yang Yesus sayang. Amin. Yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Kita bersama-sama berdoa ya.
Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengasihi dan menyayangi kami anak-anak-Mu, dan kami percaya kami boleh mengenal Engkau melalui firman-Mu, dan kami boleh belajar mengasihi dan mengasihi dan mempercayai Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, terima kasih untuk cinta-Mu bagi setiap kami, biar kami boleh menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang tetap taat dan mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi di sekitar kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus yang menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi dalam firman Tuhan kali ini dengan tema berlaku jujur. Jujur adalah salah satu karakter yang harus dimiliki setiap anak-anak Tuhan, yaitu kita harus berkata benar apa adanya. Dikatakan di dalam firman Tuhan yaitu ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Selebihnya itu adalah bohong, ya. Kakak punya cerita. Ada 2 orang penjahat, ya. Salah satunya orang ini sering melakukan suatu kejahatan, sedangkan yang temannya ini belum pernah melakukan kejahatan. Tetapi waktu itu sama-sama dituduh dan melakukan satu kejahatan, sehingga singkat cerita dibawalah mereka ke kantor polisi, dan di sana mereka harus menjalani 10 tes untuk kejujuran, ya, namanya lie detector. Di sana alat itu bisa mengidentifikasikan kejujuran kita dari gerak kita, dari denyut nadi kita, dari pembicaraan kita, semuanya akan ketahuan. Kalau orang awam, kalau kita tidak akan tahu orang itu berkata jujur ataupun tidak. Dan selama menunggu prosesnya ini sebelum dimulai, 2 penjahat ini terlihat sangat berbeda sekali. Yang satunya dia duduk dengan tenang, seakan tidak terjadi apa-apa. Sedangkan yang satunya lagi, orang ini tampak gelisah sekali, sehingga dia bercucuran keringat dingin, ya, dengan wajah yang pucat. Sedangkan yang temannya tadi yang kelihatannya tenang, tidak terjadi apa-apa, dia melihat temannya itu seperti biarlah gitu, ya. Tetapi ketika dilakukan tes itu tadi lewat lie detector, orang pasti akan mengira, pasti yang berbuat jahat yang mana? Ayo, yang sering melakukan berbuat jahat. Pasti orang yang berkeringat, terus yang wajahnya pucat, pasti yang gemeteran gitu, ya. Sedangkan yang satunya yang terlihat santai, pasti orang mengira, enggak mungkin dia yang melakukan, karena terlihat dia santai, tidak terjadi apa-apa, percaya diri gitu, ya. Tetapi ternyata setelah dites, hasilnya gimana? Ayo, siapa yang tahu? Nah, justru yang berbuat kejahatan yaitu yang tadi, yang satunya, yang kelihatan nampak sangat tenang sekali. Kenapa dia bisa melakukan semuanya itu? Yang tenang tadi kelihatan tampak tenang karena satu hal, dia seringkali melakukannya, seringkali melakukan kejahatan, sehingga ketika dia harus menghadapi tes lie detector itu, dia nyaman sekali, biasa, aku sudah sering melakukannya. Sedangkan yang satu orang tadi yang kelihatan wajahnya pucat sekali, yang keluar keringat dinginnya itu dan gemeteran, orang kan tadi menyangka kalau orang yang ini yang berbuat dosa, yang berbuat kejahatan, tapi justru orang ini baru pertama kali melakukannya.
Karena apa? Dia merasa ketakutan sekali. Nah, mungkin adik-adik pernah melakukannya juga, pernah merasakannya ya. Ketika kita pertama kali berbuat salah sama orang tua kita, atau sama guru kita, atau sama teman kita, kita apa? Merasa ketakutan sekali. Aduh, bagaimana ini ya? Kok bisa begini, nanti mama marah. Atau aduh, bagaimana ini ya? Nanti kalau dimarahi bu guru atau temanku pasti marah, pasti apa? Menjauhi aku. Aduh, gimana ya? Pasti hal itu terjadi pada diri kita. Kita akan merasa gelisah, kita akan merasa bingung, gak enak ke hati, gak bisa tidur, gak bisa makan, semua kita merasa gelisah, kita merasa tidak nyaman, tidak tenang sama sekali. Tetapi ketika dosa itu kita lakukan berulang kali, berbeda waktu, berbeda hari, ataupun berbeda tempat, lama-lama kejahatan yang kita lakukan kita anggap suatu apa? Kenyamanan bagi kita. Sama seperti yang dilakukan penjahat yang satunya tadi. Dia merasa nyaman. Dia menganggap alat lie detector itu sudah biasa. Sudah sering kali aku menjalaninya. Sehingga tes itu gampang, aku bisa isi dengan sembarang sesuai keinginanku. Tapi salah ya adik-adik. Ketika kejahatan itu kita lakukan, kita merasa apa? Dituduh, kita merasa tertuduh. Apa yang kita lakukan itu tidak benar di hadapan Tuhan, tidak benar juga di hadapan manusia. Tetapi ketika kita tidak mau bertobat, kita tidak mau berdoa sama Tuhan, dan dosa itu mengikuti kita terus, maka kita merasa nyaman. Gak ada yang tahu. Aduh, biar aja. Toh temanku gak akan berani melaporkan aku sama bu guru. Toh mamaku gak tahu. Tapi satu hal yang tahu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sama halnya dalam tokoh Alkitab, yaitu dua orang suami istri. Ayo, siapa ingat cerita ini? Dia berbohong, dia menutupi apa yang terjadi sesungguhnya. Bahkan mereka sepakat untuk berbohong, dan berbohong kepada Rasul Paulus. Dia ingin mempersembahkan hasil penjualan ladangnya ini untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi dia ini bilang bahwa hasil yang dari penjualan tanahnya ini sudah diberikan semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi dia membohongi mereka. Nyatanya apa? Contohnya ini misalnya, tanah yang dijual, tanah miliknya sendiri ini ya, dijual dan laku, anggap aja 1 hektar 15 juta. Banyak kan adik-adik? Tentu banyak sekali. Tetapi dia ngomongnya hanya laku, anggap aja 10 juta. Berarti ya ada sisa berapa yo? Ada sisa 5 juta. Dan 5 juta itu dimasukkan kantongnya sendiri. Padahal tujuan utamanya tadi apa? Dia ingin memberikan semuanya, seluruh hasil penjualannya itu untuk pekerjaan Tuhan. Dan ternyata ketika dia membawa hasil penjualan itu kepada Rasul Paulus, dia bilang, dan di situ mulailah dia berbohong. Dia tidak berlaku jujur. Dia membohongi dirinya sendiri, membohongi Rasul Paulus, orang-orang di sekitar situ, juga terlebih membohongi Tuhan. Ya, dikatakan di sana apa? Kita buka sama-sama supaya kita lebih tahu bagaimana kejadiannya. Ayo kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Sudah ketemu belum? Ayo kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11.
Demikian firman Tuhan. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekali, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu lebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia dan sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Ya adik-adik, dalam firman Tuhan ini dikatakan Ananias dan Safira. Mereka berdua suami istri sekongkol untuk berkata tidak jujur. Tadi kakak kasih contoh, kalau tanahnya laku berapa? 15 juta. Dia ingin memberikan semuanya, tapi nyatanya ketika dia memperoleh hasil jual tanahnya itu, dia merasa menahan berkat itu. Eman rek enggak kasih no semua, yang 5 juta tak kantongi aja, kan nggak ada yang tahu, yang 10 aja aku kasihkan, aku bilang aja kalau ini semua hasil jual tanahku. Ternyata yang dilakukan persis yang terjadi di depan Rasul Petrus itu. Ketika dia bilang dan ditanya oleh Rasul Petrus, berapakah hasil penjualan tanahmu? Dia bilang berapa adik-adik? 15 apa 10? Ya, dia bilang 10 juta yang laku. Apakah benar semuanya itu? Iya. Tetapi ternyata apa yang terjadi? Dia bohong dan dia mendapat hukuman. Padahal Rasul Petrus sudah bilang, mengapa kamu harus bohong? Mengapa kamu harus tidak berkata jujur? Padahal itu tuh hasil uangmu sendiri, tanah yang kamu jual sendiri. Kalau kamu mau kasihkan semua, ya kasihkan semua, berilah semuanya untuk Tuhan. Tetapi kenapa kamu harus berbohong dan mengatakan kalau itu sudah kamu berikan semuanya? Dan ketika itu juga si Ananias ini meninggal hingga dibawa dan dimakamkan, dibawa ke kuburan ya. Setelah itu lewat berapa jam tadi? Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istrinya, yaitu Safira. Safira pun demikian, dia ditanya oleh Rasul Petrus, berapakah hasil dari penjualan tanahmu? Betulkah sekian? Safira menjawab apa? Iya betul. Nah, di situ
Rasul Petrus juga apa? Menguji, mengetes kejujuran si Safira istrinya Ananias. Ya, dia tidak tahu kalau suaminya meninggal saat itu karena dia tidak berkata jujur, ya. Dan ketika itu Rasul Petrus pun bilang, kenapa kamu juga berbohong? Kenapa kamu juga apa? Bersepakat untuk berbuat dosa, bersepakat untuk berbuat jahat, tidak berkata jujur, sehingga engkau mendustai apa? Roh Kudus. Dan saat itu pula kamu juga akan kehilangan nyawamu. Dan itu pun terjadi juga saat itu, sehingga orang-orang yang melihatnya, mereka juga apa? Merasa takut. Ya, adik-adik di sini Tuhan juga sudah seringkali menyampaikan kepada kita. Tuhan sudah bilang, Tuhan sudah berbicara kepada kita lewat firman Tuhan yang kita dengar, lewat kakak-kakak sekolah minggu kita, mungkin lewat guru-guru kita di sekolah, ataupun orang tua kita yang menyampaikan. Hendaklah kita berkata jujur. Ya, kita tidak boleh berkata bohong. Katakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan itu adalah perkataan yang benar, bukan perkataan yang bohong, ya. Ada satu ayat hafalan, kita baca sama-sama di dalam Amsal pasal 12 ayat 22. Sudah ketemu semuanya? Amsal pasal 12 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Sekali lagi, Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Dikenannya itu apa? Berkenan kepada Tuhan. Adik-adik di sini kita sudah ditegaskan kalau kita harus berkata jujur, berlaku jujur, tidak boleh bohong, karena bohong itu adalah dosa dan kekejian di hadapan Tuhan. Kita mau belajar terus untuk selalu berkata jujur, selalu berkata yang benar. Kita tidak boleh sekecil pun kita berbohong. Kalau kita pernah dengar ada dosa abu-abu, ya, dosa bohong sedikit. Nah, bohong sedikit itu juga dosa, apalagi bohong besar, ya, semuanya tetap dosa. Dosa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oke, firman Tuhan sampai di sini adik-adik. Kita sama-sama berdoa dan kita minta pimpinan Allah Roh Kudus supaya Tuhan memimpin kita untuk selalu berkata jujur, selalu berlaku jujur kepada siapapun. Sekian firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai ketemu ke depan. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memimpin kami untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan ajar kami agar kami selalu berlaku jujur. Pimpin kami Tuhan untuk menjadi berkat lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, agar kami bisa melakukan dan mengatakan hal yang jujur di hadapan siapapun juga Tuhan. Pimpin kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mampu melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.